PT Smart selalu memperhatikan prinsip-prinsip sustainability, keberlanjutan. Walaupun memang target sustainability itu selalu bertambah, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ya, jadi perkembangan yang sampai hari ini sudah sangat-sangat maju. Memang PT Smart adalah yang pertama di Indonesia ini yang mengumumkan praktek-praktek membuka lahan tanpa bakar pada tahun 1997. Ya, dan seterusnya PT Smart juga sangat peduli terhadap biodiversity, terhadap emisi gas rumah kaca, terhadap sosial dan community. Ya, dan terakhir ini kita melakukan participatory mapping dalam kegiatan operasional kita di lapangan, sehingga kita melibatkan masyarakat, melibatkan komunitas dalam kegiatan itu, dan nanti ujungnya adalah participatory conservation mapping. Jadi peta konservasi yang mengikutsertakan komunitas masyarakat sendiri. Salah satu kita punya value adalah continuous improvement, ya, salah satu. Kemudian yang lainnya lagi adalah inovasi. Nah, inovasi itu menjadi kita punya value, perusahaan kita punya value. Nah, kemudian kita tahu tentang lingkungan ini bahwa pembukaan lahan dari hutan atau di atas lahan gambut itu sudah harus kita kurangi. Golden Agri dan PT Smart sendiri sudah mendeklarasikan tidak mengukur gambut. Ya, berarti dengan kata lain, ekspansi secara hektaran kita akan sangat minimal. Jadi inovasi dan continuous improvement apa? Yaitu peremajaan. Yang harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitas dengan cara peremajaan. Tanaman tua diganti dengan yang bagaimana? Diganti dengan tanaman yang bibit-bibit atau benih-benih generasi lebih lanjut, generasi berikutnya, generasi yang lebih tinggi. Maknanya apa? Maknanya yield, produktivitas CPO per kilo per hektarnya meningkat. Sekarang kita di kebun kita yang terbaik, kita bisa dapat 7,2 ton minyak CPO per hektar. Average kita sekitar 5, Golden Agri dan Smartnya 5 lebih dikit deh. Nah, kita meremajakan dengan tanaman yang disebut kultur jaringan. Ya, kultur jaringan. Kita harapkan bisa mendapatkan 9 ton per hektar. Jadi dibayangkan kalau kita bisa dapat tambahan 2 ton per hektar. Jadi pengembangan kedepannya adalah produktivitas ditingkatkan dengan kultur jaringan, dengan benih yang lebih baik, kultur jaringan, produktivitas tinggi, dan tahan penyakit. Ya, tahan penyakit serta tahan kekeringan. Tentu yang pertama saya berterima kasih kepada PT Smart dan induknya Golden Agri yang selama saya bekerja terus-menerus berusaha menerapkan semakin mungkin prinsip-prinsip keberlanjutan sustainability. Dan kemudian saya juga mau berterima kasih kepada Warta Ekonomi yang dengan seleksi yang demikian rupa dari perusahaan-perusahaan sejenis, artinya perkebunan sawit yang juga baik-baik semua, kita PT Smart terpilih sebagai green company dan saya sebagai green CEO-nya untuk tahun 2016 ini. KSLG itu sudah kita luncurkan beberapa tahun lalu, dan KSLG itu merupakan gabungan dari semua peratur, semua kebijakan-kebijakan Golden Agri tentang lingkungan dan sosial, gabungan dari KSLG. Nah, jadi para pimpinan terus sampai ke jajaran kita di bawah, dalam arti staf kebun, sampai ke mandor, sampai ke karyawan itu harus mengerti KSLG. Isi intisari daripada KSLG.
Nah, KSLG sendiri, sosial dan lingkungan tersebut tidak mesti dibaca gitu, bukan. Tetapi dimengerti intisarinya, direkam di dalam hati, dalam pikiran, dalam kegiatan sehari-hari, dibahas dengan anak buahnya, dengan jajarannya, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari, sehingga jadi otomatis menjadi kebiasaan, menjadi budaya, dan akhirnya menjadi DNA kita, menjadi DNA para pimpinan sampai ke jajaran paling bawah, yaitu peduli terhadap lingkungan, pelaksanaan terhadap lingkungan dan sosial yang tertuang dalam KSLG. Jadi itu yang saya harapkan kepada seluruh jajaran Gunung Agri dan PT Semal, ya. Dirinya mengajak lingkungannya, mengajak sekelilingnya untuk betul-betul menerapkan dan menjalankan kebijakan sosial dan lingkungan Gunung Agri tersebut.